Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kak Devi harap kita semua dalam keadaan yang sehat, adik-adik beserta keluarga dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah PT. Dan kakak harap kita semua semangat, tetap semangat ibadah PT walaupun ibadah PT kita masih secara online di rumah masing-masing ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah PT, di sini Kak Devi akan memperkenalkan kakak-kakak. Kak Devi akan bertugas sebagai liturgos, Kak Yedi sebagai pelayan firman, dan kita juga akan ditemani kakak-kakak pemain musik. Ada Kak Itong, ada Kak Ferdi. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Devi juga ingin mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab, kemudian sebelum melakukan ibadah, adik-adik tentunya sudah mandi dulu, berpakaian yang rapi, kemudian mengambil sikap ibadah yang baik, sama halnya seperti kita beribadah di gereja. Oke adik-adik, jadi tema ibadah kita hari ini adalah Teruna Pembawa Damai Sejahtera. Kita sekarang ada di bulan Agustus ya, artinya di bulan ini sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yaitu semua pasti tahu dong tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya betul sekali, 17 Agustus ya. Jadi 17 Agustus besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi semangat kemerdekaan juga harus kita bawa dengan bersemangat ibadah. Oke adik-adik, semangat ibadah. Oh ya, sorry ya, Kak Devi rapat 76 tahun ya, Kak Devi salah nih hitungnya. Jadi semangat kemerdekaan juga harus semangat ibadah ya adik-adik. Sebelum mulai ibadah, Kak Devi akan mempersilahkan adik-adik untuk melakukan saat teduh terlebih dahulu. Silakan. Ya baik adik-adik, kalau misalnya adik-adik semua sudah melakukan saat teduh, Kak Devi undang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan Mars PT kita. Kita masih dalam posisi berdiri, kita angkat satu pujian lagi, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Gereja
Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu ini sampai dengan hari Minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah PT kami. Mari Engkau berkati masing-masing kami, agar apapun yang nantinya akan kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Untuk itu kakak mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik. Kita akan membaca Mazmur Pujian kita yang terambil dari Mazmur 31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kakak ulangi, Mazmur pasalnya yang ke-31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan kita masih dalam posisi berdiri ya adik-adik. Kakak juga mengajak adik-adik untuk ikut membaca. Jadi jangan cuma kakak yang membaca, adik-adik di rumah juga harus ikut membaca bersama dengan kakak. Oke, Mazmur 31 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ayatnya yang ke-9. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbingi aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian pembacaan Mazmur Pujian kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita angkat satu pujian lagi. Tuhanku bila hati kawanku. Dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Jika sudah menemukan, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan, hingga pada hari Minggu ini kami dapat kembali beribadah ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami sehingga kami dapat berfokus dan memahami akan firman-Mu. Berkati Tuhan, jauhkan kami dari roh-roh yang mau mengganggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 secara bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak.
Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, adik-adik, bagaimana? Apakah ada sukacita hari ini? Ya, kita harus bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih menjaga, menyertai kita, memberikan kita kesehatan. Adik-adik, tema renungan kita saat ini yaitu tentang Teruna Pembawa Damai Sejahtera. Kakak mau tanya, menurut adik-adik, apa itu damai sejahtera? Dan bagaimanakah seseorang dikatakan ia adalah seorang pembawa damai sejahtera? Ya, kakak ada ilustrasi untuk adik-adik semua. Disimak ya. Ada dua orang remaja yang sama-sama disegani dan juga terkenal di sekolahnya. Namanya Andre dan Bobby. Tetapi mereka berdua memiliki alasan yang berbeda kenapa mereka disegani oleh teman-temannya. Si Andre, ia terkenal dan disegani oleh teman-temannya karena ia adalah seorang yang suka membuli teman-temannya. Dia adalah anak yang suka sekali meminta uang, atau dalam bahasa sekarang yaitu memalaki teman-temannya. Kemudian dia suka sekali berkelahi, mencari masalah di sekolah. Bahkan dia sering juga membantah gurunya. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun Andre memiliki sikap yang tidak baik, yaitu ia sering melawan orang tua. Jika orang tuanya meminta sesuatu pertolongannya, ia menolak dan memarahi orang tuanya. Ia lebih senang kalau pergi kumpul-kumpul sama teman-temannya, pergi nongkrong sama teman-temannya gitu ya, katanya supaya gaul. Sedangkan si Bobby, ia disegani dan ditakuti oleh teman-temannya karena ia adalah anak yang pintar. Ia anak yang selalu menghormati orang-orang yang ia temui. Dia ramah, dia mau membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Di rumah, Bobby juga adalah anak yang patuh kepada orang tua. Dia selalu menyempatkan waktunya untuk bermain dengan saudaranya dan juga mau membantu pekerjaan rumah. Nah, mereka sama-sama adalah anak-anak yang terkenal di sekolah dan juga disegani. Tetapi kalau adik-adik perhatikan, apakah yang membedakan keduanya? Ya, yang si Andre, dia terkenal dan disegani karena perbuatannya yang tidak baik, atau dalam arti kata dia ditakuti dan ingin dijauhi. Sedangkan si Bobby, dia disegani dan terkenal di sekolahnya karena dia memiliki sikap yang baik, sehingga orang lain menghormati si Bobby. Nah, kakak mau tanya nih ke adik-adik, menurut adik-adik, manakah dari dua tokoh tadi yang hidupnya sebagai pembawa damai? Apakah si Andre atau si Bobby? Ya, pasti kalian semua, sebagian besar kalian pasti menjawab si Bobby. Karena
Menurut kalian si Bobby ini anak yang baik, pasti apapun yang dilakukan selalu membawa sukacita, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa damai kalau berada di samping Bobby. Ya, hari ini bacaan kita, renungan kita pada saat ini pun menceritakan tentang Rasul Petrus dan Paulus yang sedang melakukan mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda di tengah orang banyak. Kalau kita baca dalam bacaan kita tadi, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh rasul-rasul tersebut itu membuat orang-orang banyak datang, membuat orang banyak berkumpul untuk mau menyaksikan perbuatan mereka. Atau dengan kata lain kita bilang bahwa apa perbuatan yang para rasul lakukan itu adalah perbuatan yang membawa damai, sehingga orang lain mau datang kepada mereka para rasul gitu ya. Walaupun adik-adik kita baca di ayat yang ke-13, kakak bacakan, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Nah, di sini terlihat bahwa dikatakan bahwa orang lain tidak berani mendekati mereka. Ini menandakan bahwa mereka disegani, mereka dihormati. Bukan seperti Andre tadi, tetapi mereka dihormati seperti si Bobby yang memiliki perbuatan baik. Mereka disegani, tidak berani bergabung, bukan karena ingin menjauhi para rasul, tetapi mereka di ayat berikutnya katakan bahwa mereka menghormati para rasul. Karena sikap baik yang ditujukan oleh para rasul, perbuatan-perbuatan, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh para rasul tersebut membuat orang-orang menaruh hormat kepada mereka. Dan di ayat berikutnya katakan membuat banyak orang menjadi percaya. Hal ini karena yaitu sikap yang baik atau attitude atau para rasul dan murid-murid Tuhan memiliki wibawa, seorang yang sangat memiliki kewibawaan yang baik, dan tentunya karena karya Roh Kudus. Ya, ada dua hal yang menarik dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama, yaitu keberanian para rasul atau orang percaya. Mereka berani menunjukkan siapa diri mereka. Mereka berani menunjukkan identitas mereka sebagai anak Allah. Melalui apa? Bukan mereka teriak-teriak, saya anak orang Kristen, saya anak Allah, tidak. Tapi mereka menunjukkan identitas mereka melalui perilaku yang mereka lakukan di tengah-tengah orang banyak. Hal yang kedua yaitu dengan kewibawaan, dengan keberanian, dan juga dengan kuasa Roh Kudus, para rasul dan juga murid-murid Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan atau tanda-tanda sehingga mereka dihormati oleh orang banyak, yang artinya perbuatan mereka membawa damai bagi banyak orang. Kehadiran mereka sebagai pembawa damai sejahtera. Ya, begitu pula dalam kehidupan kita adik-adik. Kita itu adalah anak Allah. Kita memiliki identitas sebagai anak Allah. Siapa nih yang waktu itu mengikuti ibadah awal bulan Juli yang dilayani oleh Pak Pendeta Victor? Di situ Pak Pendeta katakan bahwa kita adalah anak Allah, kita memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia. Kita dipilih oleh Allah sebagai anak Allah untuk tugasnya, yaitu tanggung jawab kita, yaitu untuk membawa damai sejahtera. Bagi siapa? Bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi pertemanan kita, bagi lingkungan sekitar rumah kita, bahkan bagi bangsa negara kita.
kita udah memasuki bulan Agustus ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, di saat ini mari kita tunjukkan identitas diri kita sebagai anak Allah untuk bangsa Indonesia. Kita menunjukkan identitas diri kita melalui perbuatan hidup kita. Misalnya seperti hidup dalam kejujuran, kasih, mengampuni sesama, menolong, dan lain sebagainya. Apalagi nih kita tahu bahwa di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia, itu ada beraneka ragam suku, ras, agama, bahasa, budaya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita untuk jadi seseorang yang pembawa damai, sejahtera? Yang bisa kita lakukan bagi bangsa negara kita yaitu yang pertama, dengan menghargai keberagaman yang ada. Dengan kita tidak membuli teman kita karena asal-usul daerahnya, kita tidak membuli teman kita karena fisiknya, atau karena bahasa logatnya yang digunakan teman kita, maupun karena agama. Tapi kita diminta untuk saling menghargai dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terus tindakan yang kedua yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita, yaitu kita bisa menaati setiap peraturan yang dibuat oleh para pemerintah, para pemimpin negara kita. Contohnya di saat ini, di saat pandemi ini, di tengah kemerdekaan ini, mari kita sama-sama menaati setiap prokes, protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Bukan hanya karena kita harus mengikuti protokol pemerintah, kita berdiam diri di rumah, tetapi kita tetap menunjukkan identitas diri kita melalui kehidupan kita, melalui kreativitas kita, walaupun kita di rumah aja gitu ya. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama belajar, kakak dan adik-adik semua. Kita belajar menjadi pembawa damai sejahtera dengan memiliki sikap hidup yang baik, dengan memiliki attitude yang baik, berintegritas gitu ya. Atau dengan kata lain kayak tadi, menjadi orang yang memiliki wibawa, sehingga kita dihormati, sehingga kita disegani oleh orang banyak karena perbuatan baik kita. Dan adik-adik perlu ingat bahwa kita semua itu adalah anak Allah yang dilengkapi oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kuduslah, dengan kewibawaan kita, dengan sikap hidup kita, dan penyertaan dari Roh Kudus itu yang membuat kita mampu untuk menjadi seorang pembawa damai sejahtera. Untuk mengakhiri, kakak bacakan ayat Alkitab dari Matius 5 ayat 9 yang menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian perenungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama bisa menjadi berkat buat kita. Amin. Ya baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yedi, di mana di semangat kemerdekaan kita, di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini kita lakukan dengan semangat membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, baik di keluarga, di gereja maupun di lingkungan masyarakat. Oke, untuk meresponi firman Tuhan kita angkat satu pujian lagi dari KMM 163, Bagimu Damai Sejahtera. Yeah.
kita bawa segala doa-doa kita ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, bantu kami, ajar kami, sehingga kami dapat menjadi pembawa damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap selalu membawa damai sejahtera-Mu. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan, berkati pekerjaan orang tua kami dan usaha mereka. Berkati juga kami Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, dalam setiap pendidikan yang sedang kami jalani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka, Tuhan, berikan mereka pemulihan, Tuhan, berikan ke mereka kesehatan kembali ya Tuhan. Berkati setiap pengobatan yang dilakukan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, memberkati daerah kami. Engkau berkati semua pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dan apapun peraturan yang mereka buat Tuhan, itu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan juga menolong, memberkati kondisi bangsa dan negara kami, bahkan daerah kami Tuhan, di tengah pandemi saat ini yang semakin meningkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga kami dapat bersama-sama mengambil bagian Tuhan, untuk kami dapat memutuskan mata rantai COVID-19 ini Tuhan melalui perilaku hidup kami. Berkati juga para tenaga medis maupun orang-orang yang terlibat Tuhan secara langsung. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan para gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang melakukan ibadah sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati dan menjaga pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kakak ingin memberitahukan adik-adik bahwa persembahan adik-adik akan dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua yang kemudian nantinya akan dikumpulkan di gereja. Untuk mengiringi persembahan kita angkat satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Itu
persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga mau memberkati pihak-pihak yang mengelola persembahan ini agar berguna dalam perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam Warta PT. Kakak mengucapkan terima kasih kepada Kak Yedi selaku pembawa pelayan firman kita pada ibadah hari ini. Kemudian kakak-kakak tim musik, Kak Itong, Kak Ferdi, Kak Hero, Kak Ari, dan juga kakak-kakak multimedia, Kak Sony. Terima kasih atas pelayanan kakak-kakak. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam jadwal ibadah. Jadi ibadah PT kita minggu depan sudah melalui aplikasi Zoom ya, di hari Minggu jam 11 siang. Jadi adik-adik jangan sampai terlambat atau jangan sampai lupa kalau ibadah kita sudah melalui aplikasi Zoom. Ya demikian Warta PT kita hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi dari KK 395, Betapa Indah Harinya. Adik-adik, kita sudah masuk dalam akhir ibadah kita. Mari kita melanjutkan aktivitas kita kembali. Kita mau minta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami Tuhan, memampukan kami sehingga kami dapat menjadi teruna pembawa damai sejahtera ya Tuhan, dimanapun dan apapun kondisinya ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa kakak mengingatkan lagi bahwa ibadah kita minggu depan akan dilakukan masih secara daring tapi melalui aplikasi Zoom. Tetap jaga kesehatan semuanya, jangan lupa untuk pakai masker dan taat protokol kesehatan dimanapun berada, dan tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.